Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Megawati Ridwan Fitri. Hari ini kita akan belajar lagi IPA terpadu tentunya pada materi pemuaian. Sebelum-sebelumnya itu kita sudah membahas tentang suhu ya. Nah, kali ini itu kita akan membahas tentang pemuaian. Nah, yang pertama kalian harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak yaitu ada 3. Yang pertama itu peserta didik tentunya dapat menjelaskan tentang pengertian pemuaian itu sendiri apa. Dan yang kedua itu kalian bisa menjelaskan dan menyebutkan juga tentang pemuaian yang ada, jenis-jenis pemuaian. Nah, yang ketiga itu tentunya kalian bisa menjelaskan penerapan pemuaian pada kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan mengingatkan kepada kalian terkait pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang suhu. Apa ada yang masih ingat suhu itu apa? Suhu adalah besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda dikarenakan adanya perubahan suhu. Baik anak-anak, pemuaian itu terjadi pada zat padat, zat cair, dan juga gas. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dulu terlebih dahulu tentang pemuaian zat padat. Nah, di pemuaian zat padat ini juga terdiri dari 3, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pemuaian panjang, kemudian pemuaian luas, kemudian yang ketiga pemuaian volume. Nah, jadi di zat padat ini dia ada pemuaian panjang, luas, dan juga volume. Nah, untuk rumusnya itu kalian bisa dilihat di samping ini. Ada rumus beserta keterangannya. Kalian nanti bisa catat ya. Kemudian nanti Ibu akan juga menjelaskan contoh soalnya. Kemudian yang kedua untuk pemuaian zat padat pada pemuaian luas itu juga hampir sama rumusnya. Bisa kalian lihat di samping ini, kalian bisa mencatat di buku tulis kalian ya, beserta keterangannya. Kemudian nanti Ibu juga akan menjelaskan contoh soalnya. Kemudian ada yang ketiga itu pemuaian zat padat pada volumenya. Nah, di sini juga ada rumusnya, itu bisa kalian lihat. Kalian catat juga ya anak-anak, jangan lupa. Dan juga nanti Ibu akan menjelaskan contoh soalnya di akhir pembelajaran. Nah, kemudian pemuaian zat padat ini biasanya kita temukan pada misalnya rel kereta yang direnggangkan ya, kalau kalian lihat. Kemudian kita lanjut ke pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair ini adalah pemuaian yang terjadi dikarenakan zat cair ini menerima kenaikan suhu, menerima suhu akibatnya terjadi pemuaian. Nah, contohnya misalnya kita kemarin sudah belajar tentang termometer. Termometer raksa, kalian ingat, di termometer raksa itu sebenarnya menerapkan prinsip pemuaian. Jadi, saat termometernya dikenakan oleh benda yang memiliki panas, memiliki suhu, maka nanti termometernya itu, air raksanya tuh akan ikut naik. Nah, itu merupakan suatu peristiwa pemuaian. Nah, juga dalam rumus sistematisnya itu bisa ditulis seperti ini, matematisnya anak-anak, rumus matematisnya untuk pemuaian pada zat cair ini sebenarnya merupakan pemuaian volume. Jadi anak-anak, pada pemuaian zat cair ini pada dasarnya itu saat suatu benda atau zat cair mengalami kenaikan suhu, maka itu volumenya akan naik. Nah, namun ada pengecualian untuk air di suhu dari 0 derajat sampai 4 derajat Celcius itu airnya saat dinaikkan, jadi dari 0 derajat sampai 4 derajat Celcius mengalami kenaikan suhu, itu justru volumenya itu tidak bertambah. Artinya pemuaian itu tidak terjadi. Seharusnya pada dasarnya itu terjadi ya anak-anak, tapi di air ada pengecualian dari suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Tapi massa jenisnya itu merupakan massa jenis yang terbesar. Nah, peristiwa ini disebut anomali air.
anomali air ini ada grafiknya. Kalau kalian lihat grafiknya ada di sebelah ini. Nah, ini grafik anomali air. Kemudian kita lanjut ke gas ya, ke pemuaian gas. Nah, pemuaian gas ini pemuaian yang terjadi pada gas tentunya ya anak-anak. Nah, sebelum-sebelumnya di pemuaian zat padat ataupun pemuaian zat cair itu, kalau kalian lihat di rumusnya tadi, itu ada yang namanya alfa dan juga ada yang namanya beta. Nah, di pemuaian gas ini itu juga memakai koefisien gamma. Nah, bisa kalian lihat rumusnya sama ya, menggunakan pemuaian volume. Nah, namun pada koefisien pemuaian pada zat gas ini itu nilainya sama. Kalau tadi di zat padat ataupun di zat cair itu nanti akan ada tabel-tabel koefisiennya, masing-masing suatu zat itu berbeda-beda nilainya. Nah, akan tetapi di zat gas ini itu nilainya sama, yaitu nilai koefisien gasnya itu sama 1/273 Kelvin. Nah, ya anak-anak, seperti itu. Baik anak-anak, di pemuaian gas ini ada 3 jenis. Kalian harus mengetahui. Yang pertama itu ada isotermal, yang kedua itu ada isobar, yang ketiga ada isohorik. Nah, penjelasannya nih, isotermal ini kalian bisa lihat rumusnya. Ini merupakan hukum dari Boyle ya anak-anak. Kemudian untuk isobar itu ini ada rumusnya lagi. Ini merupakan dari hukum Gay-Lussac ya, bisa kalian lihat. Dan yang terakhir isohorik itu merupakan hukum dari Boyle dan Gay-Lussac. Kalian bisa lihat rumusnya di samping ini. Jangan lupa juga dicatat ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke penerapan prinsip pemuaian zat dalam kehidupan. Nah, di sini ada dalam bidang konstruksi. Di sini ada gambar besi baja. Ini merupakan jembatan. Nah, di sini kalau kalian lihat ini ada renggangan antar sambungannya ya anak-anak. Nah, hal ini memang sengaja dibuat oleh para ahli konstruksi dan arsiteksi bangunan agar menghindari dari melengkungnya sambungan besi baja ini. Jadi kalau misalnya dia panas kan akan mengalami pemuaian. Nah, otomatis diperlukan ruang seperti ini agar besi bajanya tidak melengkung. Kita lanjut. Nah, di sini ada bidang teknologi transportasi. Nah, kalau kalian lihat di sini ada namanya rel kereta. Nah, rel kereta ini kalau kalian lihat nih, ada celah ya antar sambungan relnya. Ini juga di bawahnya ada celah. Nah, ini merupakan ruang untuk misalnya untuk relnya ini supaya ketika di siang hari mengalami pemuaian itu tidak melengkung. Kalau dia melengkung membahayakan untuk kereta yang lewat, bisa terjadi kecelakaan seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada pemasangan kaca jendela. Kalau kalian amati jendela di rumah-rumah kalian, kalau kalian pegang biasanya kacanya bisa digeser-geser. Seperti ini misalnya, kacanya ini bisa digeser-geser sedikit. Seperti ada ruang di dalam kusennya ini. Nah, itu memang benar-benar disediakan ruang karena kaca ini sebenarnya kaca ini juga mengalami pemuaian, jadi otomatis harus ada ruang supaya kacanya tidak pecah. Jadi walaupun dia terkena panas, mengalami pemuaian masih ada ruang. Jadi walaupun kacanya bertambah lebar, bertambah luas, karena pemuaian tetap aman. Seperti itu. Sekian dari Ibu. Kalian perhatikan lagi, ikuti langkah-langkah pembelajaran pada hari ini.